Ada gambaran orang yang dia awalnya adalah orang baik, lahir pada keluarga baik-baik, ibu dan bapaknya pun adalah orang baik-baik. Dia dididik dengan cara yang sangat baik, dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Al-Islam, dikenalkan dengan agamanya, tumbuh dalam kondisi keadaan baik. Kemudian dia tumbuh besar, pemuda, kemudian menjadi dewasa, menikah, tua, kemudian meninggal, dan ketika dia meninggal pun dia sedang beristiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah puncak terbaik perjalanan hidup seseorang, di mana dari mulai dewasa, dari mulai dia kecil sampai dia menjadi pemuda, dewasa, kemudian sampai dia meninggal, dia berada dalam kondisi keadaan istiqomah melakukan kebaikan. Ini kondisi yang yaitu dari awal start hidupnya sampai terakhir dia meninggal, dia tidak pernah mengubah haluan hidupnya, tidak pernah mengubah jalannya, tetapi berada di dalam kebaikan. Kemudian berikutnya, yang kedua, ada orang yang awalnya baik, tumbuh besar pada keluarga baik-baik, ibu bapaknya juga adalah orang baik-baik, kemudian dia dididik dengan cara yang baik, lingkungannya juga baik, terus tumbuh dalam kebaikan. Kemudian di pertengahan umurnya, mungkin karena ikatan kerja atau karena dinas, karena apa, dia keluar dari kotanya, keluar dari kampungnya, kemudian di luar sana dia berinteraksi dengan orang-orang baru. Dia belajar sedikit demi sedikit dari orang-orang baru itu, sayangnya lingkungan dia kurang baik, dan orang-orang yang ketiga bukan orang-orang baik-baik. Kemudian di pertengahan umurnya dia mengubah haluan hidupnya, mengubah jalannya. Awalnya dia berjamaah sholat terbiasa. Sholat juga tidak pernah ditinggal. Karena lingkungannya tidak baik atau bertemu dengan orang-orang yang tidak menjaga salat dan yang lainnya, sholatnya mulai dia tinggalkan, berjamaahnya mulai dia tinggalkan. Kemudian juga sedikit demi sedikit dia mencoba mencicipi hal-hal yang haram. Ya. Dia mencoba kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Main ke klub malam atau minum minuman keras, hura-hura dan yang lainnya. Ini semua dia kerjakan. Kemudian ternyata dia menjadi penikmat kemaksiatan, menjadi penikmat kejelekan, menjadi penikmat kemungkaran, dan hal itu terus dia jalani di setengah akhir umurnya. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil arwah dia dalam kondisi keadaan seperti itu. Ya, ini yang biasa kita sebut dengan su'ul khotimah atau jelek di penghujung umurnya. Ya, awalnya baik, awalnya bagus, kemudian ternyata di akhir umurnya dia menjadi orang jelek karena dia mengubah jalan hidupnya. Jamaah rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah ada orang yang awalnya jelek, tumbuh besar pada lingkungan keluarga yang jelek. Bapak dan ibunya juga bukan orang yang mengerti agama, bukan orang baik-baik. Lingkungannya juga jelek, atau lingkungannya tidak bagus, bukan lingkungan ahli ibadah. Dia tumbuh dalam kondisi keadaan seperti itu. Di pertengahan umurnya, kemudian dia bertemu, berinteraksi dengan orang-orang baik, dengan ahli masjid, dengan ahli majelis taklim, dengan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Awalnya dia canggung untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Canggung, berat, malu, atau tidak mau. Tetapi dia melihat dan menyaksikan ada kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh mereka. Dan dia ingin mencoba mencicipi sedikit demi sedikit pancaran-pancaran dari energi kenikmatan tersebut. Kemudian dia mulai ikut berjamaah ke masjid, ikut menghadiri taklim-taklim,
kemudian ikut belajar sedikit demi sedikit, dan dia menemukan ketenangan, menemukan kebaikan di dalam hal itu. Kemudian dia beristiqomah di dalam kebaikan, di dalam jalan ketaatan, sampai akhirnya di akhir umurnya Allah Ta'ala mengambil arwah dia dalam keadaan baik. Ya, ini yang biasa kita sebut dengan husnul khatimah atau baik di penghujung umurnya. Jamaah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada orang yang awalnya jelek, lahir, tumbuh, besar pada keluarga yang kurang bagus, tumbuh besar pada orang yang lingkungan yang kurang bagus, ibu dan bapaknya bukan orang yang mengerti dan taat kepada Allah Ta'ala, lingkungannya juga kurang bagus, kemudian eh, memasuki usia pemuda, dewasa, kemudian tua, dia pun masih tetap menjadi penikmatan kejelekan, kemaksiatan, dan kemungkaran. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mewafatkan dia dalam kondisi keadaan melakukan kebatilan-kebatilan, melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Ini adalah sejeleknya perjalanan hidup seseorang. Dari 4 gambaran ini, kalau kita ringkaskan, ada orang yang dia awalnya baik, kemudian umurnya ditutup dengan kebaikan. Ada orang yang awalnya baik, ternyata akhir umurnya ditutup dengan kejelekan. Ada orang yang awalnya jelek, ternyata akhir umurnya ditutup dengan kebaikan. Ada orang yang awalnya jelek, ternyata akhir umurnya pun jelek. Ini semua gambaran, garisan dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Tinggal sekarang kita mengembalikan kepada diri kita masing-masing, kira-kira kita berada pada poin yang mana? Apakah kita berada pada poin yang pertama, atau poin yang kedua, atau garis yang ketiga, atau garis yang keempat? Itu nanti kita yang dan kita yang akan menjalani. Tapi tentunya yang paling ideal adalah kondisi yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang ini, orang yang tumbuh besar dalam kebaikan, dididik dan dibesarkan dengan cara yang baik, kemudian mudah-mudahan Allah pun mewafatkan diri kita dalam kondisi keadaan melakukan kebaikan-kebaikan. Atau minimalnya, kalau di antara kita ada yang berpikir, saya sudah telat, dulu saya pernah berada pada jalan yang lain, dulu saya pernah berada pada haluan yang lain, atau pada garis yang lain. Tidak usah merasa putus asa, karena masih ada harapan nomor 3, yaitu orang yang awalnya jelek, awal perjalanannya kurang baik, kemudian mengubah haluan, jalur, dan jalan hidupnya, memperbaiki dirinya, kemudian melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, dan akhir umurnya ditutup dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala minimal dalam kondisi keadaan husnul khotimah. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Allah Ta'ala di dalam surat Yunus menuturkan, kata Allah Ta'ala, ya, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemadaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat mendapatkannya barang sesaat pun. Kata Allah Ta'ala, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal atau memiliki waktu yang telah ditentukan untuk musnah atau untuk meninggal. Apabila telah datang ajalnya, maka dia tidak dapat mengakhirkannya barang sesaat pun, juga tidak dapat mempercepatnya barang sesaat pun. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pokok
sebetulnya habisnya ajal atau habisnya waktu seseorang, habisnya jatah umur yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya. Ada orang yang dia ingin secepatnya mati. Kemudian dia berusaha untuk melakukan bunuh diri, minum racun, kemudian ternyata racunnya dikucek dengan air pakai cup bekas ale-ale atau bekas air minum, ya. Ketika dikucek kemudian diminum ternyata tidak mati-mati atau tidak kunjung mati, ya. Ternyata eh, airnya ketukar dengan air ale-ale atau dengan air teh sobo, misalkan air racunnya. Itu kalau seandainya memang ajalnya belum ketemu. Kalaupun ikhtiar minum racun, tetap dia tidak akan ketemu dengan kematiannya, walaupun dia mengambil asbab-asbab kematian. Atau mungkin seseorang yang dia naik ke gedung tingkat 8. Dari atas sana dia bermaksud untuk melemparkan dirinya, melemparkan dan menjatuhkan dirinya ke bawah. Karena dia punya masalah yang berat untuk dipikirkan, sulit ditangani, kemudian akhirnya merasa frustasi dan dia menginginkan untuk mengakhiri hidupnya. Dia lemparkan dirinya dari gedung tingkat 8 dengan harapan dia mati. Ketika dia melayang-layang di atas akan jatuh ke bawah. Di bawah ada mobil, ada motor, ada aspal, ada apa segala macam. Dipastikan dia akan meninggal dalam pikirannya. Kemudian ketika dia hampir jatuh ke aspal, tiba-tiba ada mobil truk yang mengangkut kasur untuk dikirim ke toko mebel, ya. Dan dia terjatuh ke truk tersebut dan jatuh pas mengenai kasur busa. Akhirnya dia pun tidak mati. Bahkan dia kebawa ke toko mebel, turun di toko mebel, pulang dari toko mebel jadi balanja bantal, balanja ranjang, balanja naon. Tadi niatnya bunuh diri, malah jadi belanja sebagai keperluan mebel. Ya, dia melemparkan diri dari atas, tapi dia belum ketemu dengan kematiannya. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Ketika seseorang telah dijemput dengan kematiannya, maka dia pun tidak dapat mengelak dan tidak dapat mengakhirkan barang sesaat pun. Kita tidak bisa mengajukan, mengusulkan kepada malaikatul maut. Wahai malaikatul maut, tolong tunggu sebentar anak-anak saya di Sulawesi supaya mereka pulang dulu. Wahai malaikatul maut, tunggu sebentar, ini proyek saya belum selesai. Wahai malaikatul maut, tunggu sebentar. Saya ini mau menikahkan anak saya yang paling besar. Malaikatul maut, tidak bisa kita meng-request kepada malaikatul maut ketika ajal tersebut telah datang. Kata Allah Ta'ala, apabila telah datang ajalnya, maka dia tidak dapat tepatnya barang sesaat pun dan tidak juga dapat mengakhirkannya barang sesaat pun. Para presiden itu biasanya mereka memiliki dokter-dokter kepresidenan. Dokter kepresidenan itu adalah dokter-dokter terbaik di dalam bidangnya masing-masing. Spesialis jantung, spesialis dalam, spesialis kulit, spesialis apa segala macam. Jadi presiden itu di samping fisiknya diproteksi oleh pasukan pengawal khusus, kesehatannya pun diproteksi dengan dokter-dokter kepresidenan. Akan tetapi yang menarik adalah ternyata presiden juga tersentuh dengan kematian. Soekarno mati, Gus Dur mati, kemudian juga Habibie mati, Soeharto mati. Ini artinya bahwa malaikatul maut tidak akan dan tidak akan menyebabkan mengundurkan proses kematian gara-gara orang tersebut diobati oleh dokter-dokter terbaik atau juga dirawat dan dijaga oleh dokter-dokter kepresidenan. Jamaah rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, karena ajal kita itu tidak tahu dan tidak ada yang tahu, oleh karena itu kita diajarkan untuk terus beristiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam. Kata Rasul, sesungguhnya seorang laki-laki, dia melakukan perbuatan ahli surga dengan waktu yang sangat lama. Wa inna rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi amali ahli jannati. Ada seorang laki-laki yang dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga dengan waktu yang sangat lama. Sampai dalam riwayat yang lain ada penjelasan, tidak ada jarak antara dia dengan surga, tinggal satu hasta saja, tinggal satu sikut saja. Paya malu bi amali ahli nari payadkhulu an-nara, kata Rasul. Kemudian dia mengerjakan perbuatan-perbuatan ahli neraka, dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, dan Allah mewafatkan dia dalam kondisi seperti itu, dan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Selanjutnya kata Rasul, sungguhnya seorang laki-laki, dia melakukan perbuatan ahli neraka, az-zaman, at-tawil, dengan waktu yang cukup lama. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka, tinggal satu hasta saja, tinggal satu sikut saja. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga di sisa umurnya dan menutup usianya dengan kebaikan-kebaikan tersebut, fayadkhulu al-jannata, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Jamaah rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, di akhirnya Rasulullah menuturkan, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung yang penutupnya. Sesungguhnya amal itu tergantung amal yang terakhirnya. Jadi ada orang yang awalnya baik, kemudian di penghujung umur, dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran, Allah ambil dalam kondisi keadaan seperti itu, maka dia telah menutup usianya dengan su'ul khatimah. Ada orang yang dia awalnya orang jelek, ahli maksiat, ahli kebatilan, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan di penghujung umurnya, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu tergantung amal penutupnya. Innamal a'malu bikhawatimiha. Ketika kita punya anak, dia sekolah ya di SMA misalkan, kelas 1 dia juara umum, kelas 2 juga dia juara umum, bahkan bintang kelas, nilainya tertinggi, matematikanya tinggi, dan yang lain juga tinggi, bagus ya. Kemudian pas kelas 3 hampir UN dan ujian akhir yang lainnya, dia sakit, DBD misalkan, kemudian dia dirawat di rumah sakit, tangannya diimpus, di rumah sakit, pakai oksigen apa segala macam, dan dia harus ujian pada waktu itu. Ya, dia tidak bisa ujian ke kelas karena kondisinya sakit. Kemudian soal ujiannya yang dibawa ke rumah sakit, dan dengan energi, tenaga, kemampuan yang ada, dia mengisi soalnya, soal-soal tersebut. Kemudian hasilnya ternyata yang biasanya dia juara umum atau ranking 1 atau bintang kelas, ternyata di kelas 3 ini dia menjadi orang yang paling akhir nilainya. Jadi ranking ke-30 dari 30 siswa. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa mengikuti ujian dengan baik. Maka yang dipakai untuk melamar atau masuk ke universitas, nilainya itu bukan nilai kelas 1 atau kelas 2, tetapi nilai yang terakhir. Ini yang Rasulullah SAW, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung amal penutupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala
untuk bisa terus-menerus melakukan amal soleh sampai di penghujung umur kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya perlu disampaikan juga pada pertemuan kali ini, para ulama dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang tadi, mereka menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, karena belum pastinya ajal seseorang dan belum pastinya garis akhir umur seseorang, maka kata mereka, apabila kita sudah termasuk di antara orang-orang yang terbiasa melakukan kebaikan, istiqomah melakukan kebaikan, puasanya kita jalani, salamnya juga kita jalani, tilawah Al-Qur'annya kita jaga, sholat duhanya juga kita jaga, kata-katanya dijaga, terus istiqomah melakukan kebaikan, bersedekah, dan yang lainnya, maka tidak boleh kita menghukumi diri kita bahwa kita adalah calon penghuni surga. Sampai mungkin dia mengatakan, kalau kamu ingin melihat calon penduduk surga yang mana, nih lihat AA, nih lihat Akang, seperti itu. Ini salah. Tidak boleh kita menetapkan bahwa diri kita adalah calon penghuni surga. Begitu juga kata para ulama, apabila kita melihat orang lain berada di dalam kubangan kemaksiatan dan kubangan kebatilan, berbagai kemaksiatan dia kerjakan, berbagai kebatilan dia kerjakan, tidak boleh kita mengatakan kepada orang itu bahwa orang itu adalah pasti masuk neraka. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir penghujung orang tersebut. Atau kita tidak tahu bagaimana akhir usia orang itu. Bisa jadi akhir usia orang-orang yang ada di jalanan, orang yang dia mabuk-mabuk, orang yang dia melakukan berbagai macam kemungkaran, itu jauh lebih baik mereka bertobat kepada Allah, memperbaiki dirinya, beristighfar kepada Allah dengan tobat yang betul-betul bertobat, kemudian dia beristiqomah melakukan kebaikan, istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kalau kita sudah termasuk di antara orang yang istiqomah dengan kebaikan, tetap jangan merasa aman dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan, aman dari ta'ala. Akan tetapi hendaknya kita berhusnudon dengan masa depan orang lain. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah di penghujung umur-umur mereka. Oleh karena itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, kata dia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling banyak membaca doa ini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada pada ketaatan kepada Engkau. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada pada ketaatan kepada Engkau. Rasulullah ini paling sering membaca dan mengulang-ulang doa tersebut. Sampai Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, kenapa Anda begitu sering mengulang-ulang doa ini terus-menerus Anda ulang-ulangi? Apakah Anda takut? Apakah Anda khawatir? Atakhsha? Apakah Anda takut? Anda khawatir? Kemudian kata Rasul, wahai Aisyah, bagaimana aku tidak takut dan tidak khawatir, sedangkan hati manusia berada di antara jari jemari Allah Ta'ala, yuqallibu kaifa yasha. Allah menggerakkannya, memutarkannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, bahwa istiqomah di dalam kebaikan sebetulnya bukan hanya harus dipinta, tetapi juga bukan hanya cukup dikerjakan, tetapi juga perlu dipinta kepada Allah Ta'ala. Dipinta, terus dipinta. Karena kita tidak tahu bagaimana penghujung umur kita. Ya muqallibal qulub,
qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada pada ketaatan kepada engkau. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada pada ketaatan kepada engkau. Jadi terus minta supaya kita ditetapkan. Karena kondisi manusia itu terkadang ada orang yang hari ini semangatnya sangat tinggi melakukan ketaatan. Sholat malamnya, tilawahnya, zikirnya, sholat duhanya, dan yang lainnya dia kerjakan. Kemudian muncul masalah sedikit, besoknya ketaatan-ketaatan itu rontok semua. Tahajudnya berhenti, zikirnya juga berhenti, tilawah Al-Qur'annya juga berhenti. Artinya keimanan itu selalu naik dan turun. Kata Rasulullah SAW, manu yazidu wa yankusu. Iman itu terkadang bertambah, juga terkadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Karena fluktuasinya keimanan seseorang, oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk meminta supaya kita semua ditetapkan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala sampai umur kita diambil oleh Allah Ta'ala sampai umur kita habis. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini gambaran pengantar tentang husnul khotimah. Berikutnya, kita masuk ke tanda-tanda husnul khotimah. Ini mungkin mohon maaf tidak bisa disampaikan semuanya pada kesempatan kali ini karena khawatir terlalu lama juga. Nanti kita akan pilih satu atau dua tanda saja. Untuk tanda-tanda berikutnya mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan lain bisa kita ulas atau kita bahas kembali. Ya. Tanda-tanda husnul khotimah. Seperti apa tanda-tandanya? Tanda itu adalah alamat. Akan tetapi ketika ada tanda-tanda tersebut juga belum pasti bahwa orang itu adalah husnul khotimah, tetapi hanya tanda atau alamat. Ketika mendung adalah pertanda akan turunnya hujan, maka tidak semua mendung itu menyebabkan hujan. Akan tetapi keumuman dari mendung itu pasti turun hujan. Demikian juga dengan tanda-tanda husnul khotimah. Ada beberapa tanda-tanda seseorang itu termasuk husnul khotimah ketika dia meninggal. Yang pertama adalah mengucapkan kalimatus syahadat atau kalimatut tauhid ketika dia meninggal. Ini tanda yang pertama di antara tanda-tanda husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, kata Rasul, barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannata. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda alamat yang pertama di antara tanda-tanda husnul khotimah. Mungkin di antara rekan-rekan jamaah sekalian ada yang pernah menyaksikan orang yang ketika meninggal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka apabila kita menyaksikan melihat kondisi itu, ini adalah salah satu tanda atau alamat bahwa orang tersebut meninggal dalam kondisi keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang hadir
di sekeliling atau sekitar orang-orang yang sedang berada dalam proses naza, dalam proses sakaratul maut, ya, untuk mentalkinkannya dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah menuturkan, kata Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah, bisikanlah kepada orang yang sedang sakarat di antara kalian, kepada orang yang sedang nazak di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang yang sedang naza atau sakaratul maut perlu diajarkan, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah? Sebetulnya harapannya sederhana. Mudah-mudahan orang tersebut bisa mengikuti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan dia termasuk orang yang mendapatkan husnul khotimah, masukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Jamaah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini di antara tanda-tanda husnul khatimah. Para ulama juga mereka merumuskan di dalam kitab-kitab mereka, talqin ini ada adab dan ada tuntunannya. Hendaknya talqin itu diucapkan dengan suara yang lirih, dengan suara yang tidak terlalu keras, tidak memaksa, juga tidak terus-menerus. Tetapi hendaknya talqin ini dijarangkan. Kemudian suaranya dilirihkan, suaranya dipelankan, cukup terdengar oleh orang yang sedang naza atau sakaratul maut saja. Jadi jangan sampai mentalkinkan orang yang naza atau sakaratul maut dengan suara yang keras, menekan, kemudian juga terus-menerus. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Bari yang sedang najanya kan sedang berat, ya, sedang ngap-ngapan, ya, sedang repot, ya. Napas dia sesak, kemudian tubuh dia juga dalam kondisi sakit-sakit karena proses lepasnya arwah. Ya. Kata para ulama, kalau salah di dalam menuntun talqin, bisa jadi orang yang sedang naza atau sakaratul maut tadi justru malah terbebani dan tertekan dengan kalimat la ilaha illallah atau dengan talqin itu, yang pada akhirnya justru dia malah membenci terhadap kalimat talqin dan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda atau alamat yang pertama. Apa maksud dari kalimat akhir kalimat mengucapkan la ilaha illallah? Yang dimaksud dengan akhir kalimat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak mesti bahwa ketika seseorang naja atau sakarat ada di pangkuan kita, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, langsung ceklek maut atau meninggal seperti itu. Tidak mesti harus seperti itu. Kalau ada yang seperti itu bagus, tetapi itu jarang. Mungkin hanya ada di Indosiar atau di film serial ajab atau di apa itu yang seperti itu, katabrak mobil, kemudian dipangku, kemudian wasiat la ilaha illallah gitu. Yang seperti itu jarang. Para ulama mereka memberikan penjelasan yang dimaksud dengan akhir kalimatnya itu adalah akhir kalimat yang terucap dari mulut dia walaupun masih ada jeda waktu. Misalkan kita mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah ditalkinkan oleh kita, kemudian orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengucapkan, sudah, kita biarkan, kita tinggalkan. 5 menit, setengah jam, 1 jam, kemudian dia meninggal dan tidak ngomong apa-apa lagi, tidak berbicara apa-apa lagi, maka akhir ucapannya adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu maksudnya.
Apabila kita mentalkinkan seseorang dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian orang tersebut mengatakan la ilaha illallah, keluar dari mulutnya kalimat tersebut, setelah keluar, kemudian orang yang ditalkin itu dia malah mengatakan haus, 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 air, air, air. Kemudian kita kasih air, kita kasih minum, maka orang tersebut adalah hendaknya ditalkinkan lagi atau dituntun lagi untuk mengucapkan kalimat talqin. Karena kalau dia meninggal, walaupun setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu terselang dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat haus, kalimat air, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Ini diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, juga yang perlu kita sama-sama telaah atau sama-sama pahami adalah maksud dari barang siapa yang dia akhir kalimat yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Keluarnya kalimat la ilaha illallah dari mulut seseorang, ini gambaran bahwa hati, jiwa, dan diri dia selalu terikat dan selalu terkait dengan kalimat tersebut, selalu terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, selalu terkait dengan keagungan-keagungan makna yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ada sebahagian orang para arifin terdahulu, mereka ketika ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian mereka mengisyaratkan dengan tangannya, cukup, cukup, cukup. Kata dia, sesungguhnya aku tidak pernah melepaskan kalimat itu semenjak 30 tahun ke belakang. Artinya bahwa orang itu walaupun ketika ditalkinkan, lisannya, mulutnya sedang bergerak-gerak mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. Ini luar biasa. Ya. Akan tetapi ada juga orang yang dia ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Justru yang keluar adalah kalimat-kalimat yang lain. Ya. eh, Ibnu Jauzi, juga para ulama yang lain mereka menyebutkan ada di antara mereka yang ketika ditalkinkan justru keluar kalimatnya sekak, 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 la ilaha illallah, sekak. Kenapa keluar kalimat sekak? Karena sehari-harinya pegawaiana catur, catur jing catur, seperti itu. Yang paling membahagiakan bagi dia adalah ketika dia catur, kemudian dia mengatakan sekak sok rek kumaha, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, kata para ulama, ketika ditalkinkan yang keluar dari mulutnya adalah satu gelas lagi, tambah satu gelas lagi, satu gelas lagi. Dia adalah pemabuk, pecandu alkohol yang tidak bisa berhenti dari arak. Ketika dia ditalkinkan, justru yang keluar, dia minta terus ditambah araknya. Ini luar biasa. Ada juga ketika ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah, justru yang keluar adalah kalimat ya 20.000, 20.000, 20.000, atau 1 dinar, 1 dinar, 1 dirham, 1 dirham. Kenapa? Karena orang tersebut kesehariannya dia berada di pasar, kemudian terus berpuluh-puluh tahun berjualan pakaian di pasar. Dan ini terbawa kepada alam bawah sadar dia ketika detik-detik dia menjelang meninggal. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara gambaran-gambarannya. Jadi yang perlu disampaikan juga pada kesempatan kali ini, yang menjadikan seseorang sanggup atau tidak sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang paling penting dan paling pokok adalah desakan-desakan keyakinan dan amal soleh yang dia mendorong dia untuk supaya bisa mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Ya, ini diantaranya. Jadi di sana bukan karena kemampuan kognitif, bukan karena kelas sekolah. Ya, talqin itu bukan berbicara kelas sekolah, tingkat sekolah. Ya, ini mah tidak usah ditalkinkan. Kenapa Pak Haji? Dia mah S1-nya di Mesir.
S2-nya di Sudan, S3-nya di Madinah, bahasa Arabna lancar, nggak usah ditalkinan, biarkan we da geus pinter eta mah, ya. Kalau orang ini talkinin, orang ini mah kenapa? Orang ini mah TK juga tidak tamat, dia mah tidak beres, karunya sok bimbing, seperti itu. Talkin itu tidak ada hubungannya dengan jenjang sekolah, dengan jabatan, kedudukan seseorang. Akan tetapi talkin erat kaitannya dengan tuntunan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang hidup ketika mendapatkan saudaranya dalam kondisi naja atau sakaratul maut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tanda yang pertama, di antara tanda-tanda husnul khotimah yang sangat banyak. Sementara mungkin itu saja dulu, sudah hampir 1 jam kita berbicara, khawatir terlalu panjang pembicaraan kita. Kita cukupkan dengan 1 tanda dulu, mudah-mudahan nanti di kesempatan-kesempatan yang lain bisa kita bedah, kita buka tanda-tanda yang lain. Poin pentingnya adalah mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi keadaan terbaik, dalam kondisi keadaan husnul khatimah. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair pada Ustadz Andri Agiat atas pemaparannya. Jadi beberapa yang bisa kami simpulkan. Yang pertama, jika sudah datang ajal, maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan barang sebentar saja. Kemudian, amal itu tergantung dengan penutupnya. Jadi, kalau apabila kita termasuk orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, kita tidak boleh menetapkan bahwa kita adalah calon penghuni surga. Dan begitupun kita tidak boleh mengatakan bahwa seseorang itu adalah calon penghuni neraka apabila orang tersebut terus melakukan keburukan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan orang tersebut di penghujung umurnya. Dan istiqomah dalam kebaikan bukan hanya terus dikerjakan, tetapi harus juga berdoa supaya selalu diberikan kekuatan hati dan selalu taat kepada Allah sampai umur kita habis. Dan pada kesempatan ini ada satu tanda-tanda atau alamat husnul khotimah yang sudah disampaikan, yaitu mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal. Itu mangga dari Bapak Ibu jamaah, apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui chat dulu, nanti saya buka mute-nya. Mangga silakan. Kita buka untuk 3 pertanyaan.
Ada satu pertanyaan, Ustadz, Ya, silakan. dari Ibu Lia Umu. Pertanyaannya, keimanan seseorang selalu fluktuatif. Bagaimana tipsnya agar keimanan kita selalu tetap, bahkan makin bertambah menjaga keimanan kita? Itu, Ustadz. Mahal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Fluktuatifnya seseorang ini memang salah satu tabiat dan kecenderungan dasar manusia. Rasulullah sendiri beliau menuturkan al-imanu yazidu wa yankusu. Iman itu terkadang bertambah, terkadang juga berkurang. Jadi sifat naik dan turun di dalam keimanan ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan sesuatu yang eh, eh, terjadi dipastikan. Ya. Akan tetapi bagaimana kita merawat atau menjaga supaya iman kita bisa tetap stabil atau bisa tetap dalam kondisi keadaan kuat. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita menjaga amalan-amalan yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita menjaga amalan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti misalkan sholat duha, tilawah Al-Quran, kemudian juga amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya, ini kita rawat atau kita jaga untuk apa? Maksudnya adalah supaya keimanan kita bisa tetap terawat. Ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah mujalasatu as-solihin. Hendaknya kita banyak duduk dengan orang-orang baik atau dengan orang-orang saleh. Ya, banyaknya kita duduk atau berdekatan atau berteman dengan orang-orang baik atau dengan orang-orang saleh, maka ini akan membantu kita merawat dan menjaga keimanan kita. Minimalnya ketika kita keimanannya sedang turun atau sedang yankus, kita melihat orang-orang saleh atau orang-orang baik muncul lagi motivasi atau semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini penting, ya. Itu mungkin di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Silakan jika ada lagi yang ingin bertanya. Ada satu lagi, Ustadz. Enggak, silakan. Ini ada pertanyaan untuk mengenai kematian pada kondisi ini dikatakan husnul khotimah. Mungkin maksudnya saat ada wabah ini mungkin dengan kondisi pandemik corona ini bagaimana kondisi yang seperti apa kematian yang dikatakan husnul khotimah, bagaimana penjelasannya? Mangga Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya.
insya Allah nanti mudah-mudahan rinciannya kita bahas pada kesempatan yang lain. Ya, termasuk di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah seseorang yang meninggal karena terkena penyakit taun. Ya, terkena penyakit apa? Taun. Ya, sebetulnya taun ini adalah jenis penyakit wabah. Mungkin kalau di kita sekarang itu corona atau juga wabah yang lain, kolera dan yang lainnya atau malaria ya. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah menuturkan dari Hafsah binti Sirin qalat, berkata Anas bin Malik beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Rasul, at-taun syahadatu likulli muslim. Penyakit taun itu adalah syahadah atau kesyahidan bagi setiap orang muslim. Ya, dengan catatan orang tersebut adalah apa? Muslim. Bahkan di dalam riwayat yang lain, diterima dari Siti Aisyah, Aisyah menanyakan kepada Rasul tentang ta'un. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, kata Rasul, innahu kana adaban yab'asuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu atau wabah itu adalah azab siksaan yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan ta'un tersebut sebagai kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Falaisa min abdin yaqa'u at-ta'un, tidak ada seorang hamba yang dia terkena dengan ta'un fayamkusu fi baladihi sabiron, dia bertahan di tempatnya, di desanya, di kampungnya dengan penuh kesabaran, dan dia tidak ingin menularkan itu kepada orang lain, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid, dan dia tahu bahwa itu semua tidak akan terkena kecuali dengan kehendak Allah, maka tidaklah dia mendapatkan pahala kecuali seperti pahala orang-orang yang syahid. Ya, ini di antaranya. Jadi corona juga itu termasuk di dalamnya. Kalau orang mukmin kemudian dia menerima dengan penuh kesabaran, kemudian bertahan di kampungnya, bertahan di daerahnya, atau bertahan di rumahnya, dia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, khawatir dia menularkan kepada orang lain, tertular oleh orang lain, dia diam di rumahnya, diam di kampungnya, seperti itu, maka kata Rasul, orang tersebut kalaupun meninggal dan terkena, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang syahid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukron atas penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Mangga satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup untuk sesi hari ini. Baik, sepertinya sudah belum ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang berikutnya, karena baru satu tanda ya, Ustadz, ya, yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi keleluasan waktu supaya bisa melanjutkan kajian ini lagi. Dan mangga terakhir dari Ustadz mungkin ada tambahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Closing atau penutup dari kajian ini, dari bahasan yang tadi telah kita sampaikan,
Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dapatkan kekuatan istiqomah untuk melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengubah haluan, tidak mengubah jalan, kemudian tidak mengubah alur yang lain, tapi tetap di dalam ketaatan dan istiqomah di dalam jalan Allah taala. Apabila ada yang tergelincir, maka cepat kembali. Apabila ada yang belok, maka cepat diluruskan. Ini di antaranya harapan besarnya, mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi keadaan husnul khatimah. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. La tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Andri Al-Jihad atas pemaparan ilmunya pada hari ini. Sangat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya. Dan mari kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.